Mendagri lebih ditanggapi ya oleh daerah apabila kepala daerah nih khususnya ya apabila surat itu munculnya dari Kemendagri ya daripada dari Kemenkes ya. Nah, itu memang sudah diketahui di pusat ya sudah dirasakan juga sehingga memang diharapkan nanti akan muncul mungkin dari Dirjen Bangda langsung kepada kepala daerah ya. Lanjut mungkin. Ya, jadi ini sebagai penutup ya Adinkes setelah ini nanti akan ada bentuknya yang kami minta dari teman-teman ya. Jadi ini Adinkes telah mengusulkan adanya petunjuk teknis dari Kemendagri agar daerah mengetahui prioritas anggaran di daerah sesuai level endemisitas. Jadi tiga itu diharapkan nanti ada, walaupun mungkin kalau malaria sudah tereliminasi, mungkin malaria yang porsinya terkecil ya. Sementara HIV/AIDS tentunya melihat permasalahan di masing-masing daerah ya. Kemudian penataan aspek perencanaan dan penganggaran di daerah penting dilakukan sehingga dapat lebih menjamin anggaran yang akuntabel. Program koordinator LSSA siap untuk berdiskusi ini ya tentunya ya untuk mendukung ATM di adanya ATM di APBD 2023 ya. Dan kita sekarang ingin mempelajari yang ada pada tahun 2022. Bahkan kalau bisa kami ingin dapatkan dari teman-teman dari tahun 2020-2022. Karena memang tidak terlalu banyak. Saya yakin nggak terlalu banyak. Ya kemarin diskusi dengan juga dengan Pak Kabit ya, dengan Dr. Iman mungkin banyak yang kosong ya. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab ya. Banyak yang tidak punya anggaran mungkin sama sekali di APBD-nya ya. Lanjut ke tabelnya. Ya, mohon maaf ini agak kecil mungkin ya, tapi mudah-mudahan masih terlihat. Jadi kami nanti akan menyurati, tapi paling tidak teman-teman dapat gambaran. Sebetulnya kita ingin mendapatkan dari pada anggaran di 2022. Intinya adalah apakah anggaran ATM itu ada di APBD. Ya, jadi ada di APBD. Nah, kemarin saya memang minta waktu khusus untuk bicara dengan teman-teman karena saya yakin betul teman-teman yang tahu persis karena pelaksana langsung gitu ya. Jadi pelaksana kan tahu persis ada anggaran, ada mungkin awal ada anggarannya, kemudian kena refocusing ya hilang ya bisa jadi demikian. Kemudian atau ada anggarannya tapi kemudian di perubahan hilang ya hanyut atau berganti atau misalnya bertambah ya tapi mungkin tidak ada yang bertambah ya tapi paling tidak bisa dijalankan dan sesuai dengan yang awal. Jadi kita ingin mendapatkan gambaran dana ATM yang ada AIDS, tuberkulosis dan malaria yang ada di APBD itu dari 2022, 2021 dan kalau bisa 2020. Jadi selama masa pandemi ini kita ingin lihat apakah bagaimana penganggaran di masing-masing daerah. Jadi nanti surat akan menyusul tapi gambarannya teman-teman bisa lihat. Jadi belanja PP ATM itu pencegahan pengendalian AIDS, tuberkulosis, malaria ini juga bisa dilihat mungkin bisa masuk di program penunjang urusan pemerintah daerah. Itu yang di depan adalah kode-kode rekening yang dipakai. Misalnya kalau pengadaan itu masuk juga. Nah, ini juga bukan hanya di Dinkes, kalau bisa teman-teman juga dapatkan dari rumah sakit daerah. Ya, karena misalnya belanja mikroskop, belanja BMHP itu mungkin juga ada di rumah sakit ya, walaupun mereka memakai dana BLUD misalnya, BLUD rumah sakit ya. Kemudian program pemenuhan bisa dilihat juga di program pemenuhan UKP dan UKM. Ya, jadi kegiatannya yang pertama itu adalah tadi kegiatan peningkatan pelayanan BLUD. Nah, ini mungkin judul kegiatannya adalah penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alkes untuk UKP rujukan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah ya, provinsi atau kabupaten kota ya. Jadi misalnya alkes tuberkulosis, alkes malaria dan seterusnya. Kemudian program pemberdayaan bidang kesehatan ya. Ini jadi ada kegiatan advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan itu judul kegiatannya. Ini nomenklatur yang kita tahu ya. Peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah ya. Kemudian di sini ada peningkatan upaya promosi kesehatan, ada advokasi kemitraan dan pemberdayaan ya. Jadi bisa juga bentuknya adalah kegiatan advokasi ya. Jadi atau
kegiatan Promkes. Ya, jadi bisa bentuk sarana, bisa bentuk peralatan, Alkes bisa juga dalam bentuk kegiatan ya. Jadi penyuluhan dan lain-lain. Lanjut mungkin satu slide lagi ya. Satu slide ya jadinya ya. Ya mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Jadi nanti ini gambaran awal nanti supaya teman-teman tidak terkejut. Nanti kita akan menyurati juga tentunya akan mengirim surat provinsi untuk meminta data itu secara resmi terkait dengan ATM ya untuk teman-teman bisa menyampaikan yang kami dana yang dialokasikan dan berapa yang direalisasikan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Nanti di 2023 kita berharap bahwa melalui kepala dinas nanti kabupaten kota tentunya kita berharap bisa dianggarkan lebih daripada yang tahun ini ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih pada Ibu Dr. Media. Jadi sebenarnya peran daripada Adinkes ini sebenarnya adalah sangat strategis ya dalam upaya untuk memberikan advokasi untuk penyediaan anggaran ya, khususnya mungkin dalam hal ini ada anggaran di ATM di kabupaten kota. Jadi itu mungkin yang harus teman-teman pahami semuanya. Untuk itu mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit kalau ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman ataupun didiskusikan silakan. Ya, baik Bu, teman-teman saya yakin sudah paham ya. Teman-teman saya yakin sudah paham ya. Dan ini menjadi tindak lanjut kami nantinya pada saat diskusi, di mana kita mengidentifikasi ya terkait dengan anggaran khususnya mungkin ATM dan beberapa program yang lain selama 3 tahun supaya kita bisa petakan mana kira-kira atau kabupaten mana yang sudah mengalokasikan anggaran untuk program ATM tersebut. Ya, terima kasih Pak Helmi. Jadi kami memang berharap bahwa kita dapat menerima nanti potret anggaran ATM yang dialokasikan di seluruh kabupaten kota, di masing-masing kabupaten kota untuk selama 3 tahun dari 2020 ke 2022. Tapi ya teman-teman nanti dalam melaporkan boleh saja memasukkan dana Global Fund, tapi itu ditulis sumbernya Global Fund gitu ya, karena yang diharapkan meningkat 30% itu adalah di luar dana Global Fund. Jadi kalau Global Fund itu memang kita Adinkes berjuang di pusat dan itu memang terkirim ke daerah, itu memang khusus untuk ATM. Tapi yang diharapkan itu sustainable-nya adalah bahwa daerah juga Global Fund itu kan sebetulnya dana pendamping ya. Tapi kita sudah terbalik. Jadi yang pendamping menjadi utama, malah nggak didampingi gitu ya. Jadi APBD. Jadi sebetulnya harusnya APBK kabupaten kota itu harusnya tetap mengalokasikan. Jadi yang di luar yang dialokasikan oleh Global Fund itu seharusnya tetap dialokasikan oleh masing-masing daerah. Misalnya kalau Kota Banda Aceh yang seingat saya ya masih mengalokasikan PMT untuk penderita TB misalnya. Nah, itu sudah bertahun-tahun berjalan. Dan itu memang tidak dialokasikan oleh Global Fund. Nah, mungkin teman-teman kabupaten kota lain ada yang berbeda ya. Jadi itu yang
sebetulnya ingin kita potret dan mendapat gambaran. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Teman-teman selamat melanjutkan pertemuan. Semoga sukses dan berkah ya pertemuannya. Dan sampai ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Saya akhiri. Oh ya, tadi belum kenalan ya. Mudah-mudahan masih ingat karena Pak Helmi sudah sebut ya. Jadi ya, saya dokter media, saat ini masih di Dinkes Kota Banda Aceh ya, bergabung bersama-sama Pak Ucup, Bu Susi dan lain-lain yang mungkin ada di situ ya. Dan juga untuk Dinkes provinsi nanti di sini juga bergabung Bu Yuanita, Dr. Yuanita, Kabid Yankes, dan juga ada Bu Nurliana ya, FA untuk RSSH Aceh ya. Jadi mungkin itu saja kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu atas pemaparannya. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ngomong terakhir termute ya? Ada terdengar? Izin kami live ya. Ya. Ya udah, jangan kita live duluan lah biar mereka yang live. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak. Ya, kami juga izin sama-sama kita live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.